Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di program Kalista News episode 2. Nah, di sini saya Nilam sebagai host yang akan memandu acara Kalista News kita pada kesempatan hari ini. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang Kalista Foundation lebih jauh lagi nih, teman-teman. Kalau di episode 1, kita udah ngobrolin tentang apa sih Kalista Foundation, program yang ada di Kalista Foundation, dan masih banyak lagi yang kita bahas di episode 1. Nah, di episode 2, kita akan membahas lebih banyak lagi tentang Kalista Foundation. Udah pada nggak sabar kan pastinya? Oke, langsung saja kalau gitu. Di sini kita udah hadir nih narasumber kita, Mbak Niko Magnartini yang merupakan sekretaris Kalista Foundation nih teman-teman. Halo Mbak Komang, gimana nih kabarnya hari ini Mbak? Halo, selamat pagi Kak Nilam dan teman-teman semua. Puji Tuhan hari ini sehat dan antusias sekali ya bisa sharing di Kalista News episode 2. Kak Nilam apa kabar? Alhamdulillah baik juga Mbak. Nah, kalau untuk cuaca sendiri di Bali gimana nih Mbak sekarang? Apakah cerah, mendung, atau lagi hujan nih? Kalau di Bali cerah, cuma kalau di tempat saya itu hawanya agak sedikit dingin gitu Kak Rama. Cerah tapi dingin ya, kayak Dingin. apa ya, sejuk lah ya. Sejuk sekali. Oke. Nah, hari ini kita bakal sharing-sharing nih, Mbak. Mungkin bakal bincang-bincang tentang perkembangan dari Kalista Foundation ini sendiri, Mbak. Nah, aku mau tanya-tanya nih, Mbak. Seperti yang udah kita bahas di Kalista News episode 1 bulan Mei lalu, itu kan bulan Mei ya kita kemarin di episode 1. Nah, ini banyak banget kan program dari Kalista Foundation. Nah, sejauh ini nih, Mbak, kegiatan dari Kalista Foundation ada apa aja sih Mbak di bulan-bulan Juni ataupun bulan-bulan Juli ini apakah ada kegiatan yang lebih seru lagi nih? Mungkin bisa nih kita sharing-sharing bincang-bincang nih Mbak. Oke, makasih sebelumnya Kak Rahma sudah memandu Kalista News pada hari ini. Jadi kegiatan Kalista Foundation sepanjang bulan Juni sampai bulan Juli itu dulu sempat saya sharingkan bahwa Kalista Foundation membuat program yang menjadi goals utama kita adalah program human trafficking. Nah, di bulan Juni sampai bulan Juli itu kita udah mulai mengimplementasikannya. Di bulan Juni kemarin kita buat agenda anti human trafficking week yang mana setiap webinar itu berhubungan dengan human trafficking dan nanti di bulan Juli itu tepat di tanggal 30 Juli sebagai memperingati Hari Melawan Perdagangan Manusia Sedunia. Nah, pas memperingati hari tersebut kita akan melaksanakan webinar internasional karena hari tersebut kan diperingati secara sedunia ya. Jadi akan dibuat webinar secara internasional. Nanti coba kami buatkan kerjasama dengan Kemensos, Kemendikbud. Semoga di ACC dan kegiatannya bisa terselenggara dengan lancar. Di sana juga nanti kita akan mengundang ada orang yang domisilinya di luar negeri kayak di USI, terus kerjasama dengan beberapa pihak yang goals-nya kurang lebih sama kayak kita. Nanti kurang lebih webinarnya seperti itu. Jadi mengenai human trafficking udah mulai kita garap dan untuk offline-nya tepat di belakang saya itu di Bali sudah akan terbentuk rumah belajar Kalista Foundation. Jadi rumah belajar ini sebagai salah satu upaya juga buat kami untuk melawan si human trafficking ini. Jadi nanti di dalam rumah belajar ini anak-anak akan berkumpul, nanti akan kami data. Nah, dari data tersebut nantinya akan mulai kami ketahui bahwa orang ini dari keluarga tidak mampu atau gimana, yang mana nanti kalau misalnya udah tahu nih data tersebut kita akan memberikan treatment atau apa namanya edukasi yang lebih khusus untuk anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Nanti juga secara mindset, secara attitude akan kami perhatikan sehingga nanti di sini bisa benar-benar kami mengarahkan edukasi yang tepat buat si anak. Karena seperti yang kita ketahui, human trafficking ini sebenarnya itu pengaruh utamanya adalah di mindset dan pola pikir si anak tersebut. Jadi mulai sebelum mereka salah jalan ya, sebelum mereka tertangkap di human trafficking itu, kita bentuk rumah belajar ini sebagai upaya awal untuk memberantas hal tersebut. Semoga kedepannya, namun ini masih proses pembangunan ya Mbak Rahma dan teman-teman sekalian, masih 70%, kita masih perlu banyak support seperti buku bekas, kemudian laptop yang masih layak pakai, baik itu secara dana, nanti untuk rencananya mau dibelikan meja,
pokoknya masih dibilang belum begitu selesai, dan di sebelah saya pun itu belum semua terpasang wallpapernya, jadi masih progres lah, belum benar-benar jadi. Dan semoga berkat rahmat Tuhan di minggu depan, meskipun belum lengkap ya secara laptop terus buku belum benar-benar komplit, namun akan kita launching sembari nanti ada donasi-donasi yang masuk, baik itu buku, laptop, dan mungkin dalam berupa dana juga boleh, karena kan di sini kami rencana menyediakan wifi juga sebagai akses internet mereka, jadi tiap bulannya itu pasti butuh pengeluaran, dan ke depan juga rencana akan ada mentor-mentor, kasih perlu operasional, jadi masih sangat banyak sebenarnya pengeluaran yang kami butuhkan. Semoga nanti ke depan seiring berjalannya waktu ada beberapa pihak yang mau bekerja sama dengan kami, mau mendukung dan mensupport rumah belajar ini. Gitu sih kurang lebih, Mbak Rahma. Oke, berarti sejauh ini yang dari bulan Juli hingga bulan Juni ya, bulan Juni sampai dengan sekarang itu kita dari Kalista Foundation ini ya untuk yang anti human trafficking ya, untuk kegiatan-kegiatannya, webinarnya, dan sekarang juga ternyata udah mau launching nih rumah belajar. Itu lokasinya di mana sih Mbak? Rumah belajarnya? Nah, untuk lokasi dari rumah belajar ada di Bali, tepatnya itu di Desa Sebatu, Kabupatennya Gianyar. Jadi kebetulan orang tua saya tinggalnya di sini, walaupun asli kami di Karangasem, cuma udah dari lama ya kami tinggalnya di sini, sehingga memutuskan untuk rumah belajar di sini agar ada pengawasan juga. Oke, berarti di Bali ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang ada di Bali boleh nih nanti merapat ke rumah belajarnya Kalista Foundation nih ya Mbak Mik ngomong ya. Nah, kalau untuk rentang usia anak-anak ataupun teman-teman yang apa ya, boleh belajar di rumah belajar itu dari mulai usia berapa nih Mbak Komang kira-kira? Ataukah nggak ada batasannya atau gimana? Ya, untuk rentan usianya mungkin sama ya seperti target dari Kalista Foundation sendiri, itu dengan rentan 15 sampai 24 tahunan. Oke, berarti dimulai dari usia 15. 15 tahun ini berarti mulai kelas 3 SMP atau SMA gitu ya? Iya, atau mungkin kalau misalnya SMP itu masih tetap kami tampung, cuma nanti memang di treatmentnya itu agak lebih susah ya dibandingkan dengan SMA. Nanti mungkin akan tetap kami tampung juga, Kak Rahma. Oke, berarti sejauh ini untuk yang rentang usianya tuh mulai dari 15 sampai dengan 20 tahun gitu ya, Mbak. Nah, kalau untuk program-program dari rumah belajarnya itu sendiri, Mbak, misalnya setiap minggu nih ada kegiatan apa nih di rumah belajar nih kira-kira? Mungkin bisa di-spill sedikit tuh biar teman-teman yang mau berkunjung ke rumah belajar itu jadi kayak tertarik, wah ini kayaknya excited banget nih untuk datang ke rumah belajar Kalista Foundation. Oke, jadi ini di-spill dikit aja ya. Jadi di rumah belajar ini nanti itu seperti yang disampaikan di awal, akan ada fasilitas berupa laptop yang bisa diakses secara gratis, ada wifi-nya juga, ada perpustakaan, ada beberapa buku-buku nanti di sini. Terus ada mentor yang nanti akan mengawasi di setiap proses pembelajaran. Jadi nanti ketika anak-anak datang ke sini, itu akan awalnya pasti registrasi untuk kami tahu datanya mereka, kemudian akan dikasih sejenis kartu peserta gitu untuk si anak, biar kita mengetahui sudah berapa kali si anak ini berkunjung, dan mungkin setelah dia berkunjung ke 10 kali itu akan ada reward tersendiri dari kami. Nah, kemudian nanti juga akan ada khusus-khusus keahlian. Misalnya di awal kami mengajarkan khusus bahasa Inggris, kemudian karena ada laptop, itu mungkin kami akan mengajarkan khusus IT gitu, cara penggunaan laptop, terus kayak hal-hal yang dasar Microsoft Word yang gitu-gitu. Itu mungkin akan kami ajarkan di beberapa segmen. Selebihnya itu nanti mereka akan menggunakan fasilitas yang ada di sini, baik itu membaca buku. Nanti si mentor ini akan mendampingi setelah si anak baca buku, nanti ditanyain hal apa sih yang mereka dapat dari apa yang mereka baca itu gitu. Dan nantinya sesekali akan ada juga orang-orang yang menginspirasi datang ke sini, karena kami kebetulan udah ada relasi
Jadi orang-orang sukses seperti pendiri pabrik coklat yang gitu-gitu kan kebetulan dekat nih ada di daerah Bali juga. Nanti sesekali mereka akan kami undang ke rumah belajar ini untuk menginspirasi si anak-anak tersebut. Jadi seperti itu atau enggak di lain kesempatan kalau misalnya ada dana lebih, kami yang mengajak anak-anak untuk tur ke sana ke tempat orang-orang yang merintis lah istilahnya dari yang awalnya mereka nggak mampu juga sampai akhirnya berhasil dan bisa mendirikan sebuah pabrik. Nah, mungkin kami akan ajak adik-adik yang ada di sini berkunjung ke sana. Selain itu juga di sini ada pelatihan menari Bali. Nanti sesekali mereka juga akan latihan menari biar nggak jenuh ya belajar tentang buku IT. Mereka juga akan menari, terus ada bisa dibilang lah ini sejenis ekstrakurikulernya ya. Jadi pengembangan bakatnya mereka dan ke depan rencana kami juga akan apa namanya ada alat musik gitu ya Mbak Rahma. Cuma itu pasti biayanya nggak murah dan perlu waktu untuk bisa merealisasikan itu. Jadi nanti akan ada alat musik sembari mereka mulai mengetahui sebenarnya potensi mereka di mana dan nggak jenuh dengan belajar hanya dengan buku terus dengan mentor-mentor. Jadi mereka bisa eksplor dirinya di sini. Gitu sih kurang lebih Mbak Rahma. Wah, keren banget ya teman-teman ya. Itu dari program Rumah Belajar Kalista Foundation banyak banget nih kayaknya entah itu kursus, bahkan ada ekstrakurikuler untuk menari juga ya teman-teman. Nah, kalau untuk Rumah Belajar sendiri tuh bukanya itu apakah setiap hari atau kayak gimana, Mbak? Jadwalnya nih biar teman-teman juga bisa nih kalau mau berkunjung, oh dari jam segini sampai jam segini nih gitu. Iya. Untuk rumah belajar ini kita buka setiap hari, Mbak Rahma, Senin sampai Minggu, kecuali mungkin di hari besar di Bali ya, mungkin hari raya kayak Galungan yang gitu, mungkin kita off. Karena kita juga rumah belajarnya di Bali, pasti orang-orang Bali melaksanakan persembahyangan gitu. Mungkin pas hari-hari raya besar itu kita off. Terus kayak Saraswati, itu juga bisa kita off karena Saraswati itu kalau di Bali buku-buku, pokoknya segala hal yang menyangkut ilmu pengetahuan itu kita sembahyangin Mbak, jadi belum boleh diambil dulu gitu. Jadi mungkin pas itu kita off gitu. Nah untuk jamnya kita buka dari jam 10 pagi sampai sore di jam 5 sore. Oke. Untuk jamnya. Untuk jamnya dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Catat ya teman-teman ya. Jangan sampai salah nih, nanti jam 8 pagi udah kita masalahnya. Nah, Betul, betul. kemudian nih Mbak, selain dari rumah belajar, ini kan berarti mulai launchingnya minggu depan ya untuk rumah belajar. Nah, kalau untuk kegiatan dari Kalista Foundation sendiri nih Mbak, kira-kira ada kegiatan apa lagi sih kira-kira yang menarik nih? Selain dari ini kan paling deket kan yang anti human trafficking week yang apa sih tadi tuh peringatan yang ini ya, yang internasional itu ya? Ya, Yang di betul. akhir Juli. Nah, kira-kira selain ini ada nggak nih kegiatan yang lebih seru lagi dari Kalista Foundation? Kayaknya pasti ada dong, nggak mungkin nggak ada nih. Oke, jika ngomongin kegiatan Kalista sebenarnya banyak banget ya, Mbak Rahma, yang tadi disampaikan itu kegiatan yang bisa dibilang kategorinya kegiatan yang besar. Nah, untuk kegiatan yang lainnya itu kita masih tetap ada. Seperti sekarang ada Kalista News, bisa ngobrol bareng saya. Kemudian ada program talkshow anak muda bersuara. Seperti biasa mewadahi anak muda menjadi narasumber muda tentunya di usia yang sangat muda. Kemudian kita ada webinarnya itu seperti yang saya sampaikan tadi masih berhubungan dengan human trafficking karena kita akan memperingati human trafficking internasional gitu. Kemudian untuk program lainnya yang sedang kami usahakan itu mungkin bukan program sih, tapi lebih ke visi yang sedang kami usahakan adalah proposal. Jadi itu yang sedang kami giatkan sekarang karena program udah banyak nih tapi supportnya yang masih minim gitu kan. Jadi percuma juga programnya udah banyak tapi misal supportnya masih minim, memang bisa kita jalan cuma nggak bisa kenceng gitu kan Kak Rahma. Jadi itu proposal masih sedang kami susun baik itu untuk yang rumah belajar ataupun untuk nanti yang human trafficking di tanggal 30 Juli itu yang sedang kami benar-benar usahakan agar bisa mendapatkan support dari beberapa pihak dan kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Gitu Kak Rahma.
Oke, berarti sejauh ini untuk kegiatan dari Kalista Foundation yang untuk yang kegiatan offline-nya masih terpusat di Bali ya Mbak Komang ya? Betul, kegiatan offline itu masih terpusat di Bali karena kebetulan saya di Bali. Tapi ketika misalnya ini berhasil, ini bisa dibilang kayak sampel kita nih Kak Rahma. Jadi kita membuat sampel, kalau misalnya sampel ini udah oke, udah berhasil sesuai dengan target kita, baru nanti akan diduplikat di daerah-daerah lain. Jadi akan lebih mudah nanti kalau misalnya udah ada contoh nih kayak di Bali, nanti menduplikat di daerah lain pun akan lebih gampang kalau sistemnya udah oke, terus kegiatannya udah berjalan dengan baik, nanti akan dengan mudah diduplikat dibandingkan kita mencoba banyak tapi semuanya sama-sama belum maksimal gitu. Gitu tujuan kita, Mbak Rahma. Oke, berarti untuk sekarang memang difokuskan untuk kegiatan-kegiatan offline-nya ada di Bali ya teman-teman untuk Kalista Foundation sendiri. Tapi bukan berarti di tempat-tempat lain kayak misalnya di daerah Jawa sana juga tentu ada juga ya Mbak ya tetap tetap ada dari kegiatan Kalista Foundation. Bahkan kalau nggak salah juga kan ada yang bantuan modal usaha itu juga ya Mbak. Iya, betul. Sebenarnya kami ada program bantuan modal usaha yang 300.000, namun setelah berjalan beberapa kali, kurang lebih 5 orang lah mendapatkan bantuan yang 300.000 itu kurang maksimal, sehingga jadi evaluasi bagi kami. Kami tidak tahu 300.000 itu digunakan untuk apa, jadi kurang bisa mengamati lah istilahnya, sehingga nanti ke depan rencana 300.000 itu akan kami berikan ke pembimbingnya. Nanti pembimbingnya yang akan mengelola, yang akan mengatur uang tersebut mau dijadikan apa, dan si anaknya ini bukan lagi kita yang menawarkan. Karena kalau kita misalnya menawarkan, bisa aja mereka nggak butuh kan. Jadi biarkan mereka yang sampai mencari gitu, biar nggak istilahnya mubazir apa yang telah kita berikan. Karena sesuai pengalaman yang sebelumnya seperti itu Kak Harma. Jadi kita yang nyoba nawarin ke anak-anaknya, ada bantuan 300.000 nih, mau buat usaha apa gitu. Si anak-anaknya ini lebih ke, mungkin di pikirannya mereka berat ya, karena harus buat usaha dengan uang 300.000 gitu. Nah itu yang masih ada sedikit kekeliruan, sehingga ke depan ini jadi evaluasi bagi kami setelah percobaan sekian, lumayan ya itu 5 orang. Nah sekarang sistemnya seperti itu, jadi 300.000 akan kami berikan kepada mentor, nanti mentor yang akan nyoba mengamati anak-anak mana sekiranya yang butuh, nanti itu yang diberikan. Itu kurang lebih caranya. Oke, berarti itu ya untuk program dari Kalista Foundation tentang bantuan modal usaha ya, Kak. Nah, kemudian nih, Kak, mungkin bisa diceritain nih, kan tadi kan udah ada tentang rumah belajar ya, mungkin dari proses pembangunannya sampai dengan sekarang, itu gimana sih kayak suka dukanya nih? Kan nggak mudah ya untuk entah itu nyari bangunannya, kemudian harus beli berbagai macam alat-alatnya, dan itu kan pasti banyak banget apa ya dana yang dikeluarin gitu. Terkait dengan proses pembangunan rumah belajar, betul kata Kak Rama, nggak segampang itu ya. Jadi di awal itu kami mendapatkan donasi, saya sebut aja ya nominalnya 1 juta rupiah dari co-founder Kalista Foundation sendiri, dari co-foundernya sendiri yang menyumbang 1 juta, sehingga terbentuklah kerangka yang di belakang saya. Belum ada wallpaper, baru kerangka. Kerangkanya itu berupa kayu sama triplek yang agak tebal gitu, bukan tembok, triplek yang agak tebal. Nah kemudian terbentuklah itu udah habis di sekitar 700-an sekian, 750 sekian. Dan itu pun belum termasuk ongkos pengerjaan, karena kebetulan yang mengerjakan adalah bapak saya sendiri gitu. Nah setelah itu kami coba untuk mengkreasikan lagi, sehingga adalah wallpaper di belakang saya. Jadi biar nggak triplek kosongan aja ya, kita coba kreasikan. Kita belikan wallpapernya pun satu gulungan itu sekitar 25.000-an. Pokoknya 1 juta itu udah sangat pas sampai wallpaper, bahkan kurang untuk wallpaper. Sekarang kita masih pesan karena masih ada yang bolong ya tuh. Iya. masih dipesan lagi. Sama sebenarnya masih mau ada yang ingin ditambahkan, cuma karena kita masih menunggu donasi, jadi mungkin segini udah bisa kita launching. Di sebelah kanan saya itu masih ada kayak space kosong. Kenapa kami kosongkan? Itu rencana sebagai ventilasi udara masuk.
tapi itu akan sangat terganggu jika tidak ditutup. Kalau misalnya pas pembelajaran, rencana itu mau ditambahin gorden gitu, ditambahin gorden jendela. Nah itu pasti perlu biaya lagi. Nanti kalau misalnya udah ada donasi lebih, baru akan kami belikan. Jika misalnya belum, kami usahakan yang penting-penting dulu, kayak cetak banner, terus rak bukunya beberapa, karena itu yang menjadi apa ya? Itu yang menjadi brand utamanya kan di rumah belajar ini, ada buku kayak perpustakaannya gitu. Nah, itu kurang lebih, dan sekarang itu ada masuk donasi sekitar 700 ribuan, itu mau kami proses untuk rak buku. Rak buku itu kami nyoba searching, kalau beli rak buku besi yang udah jadi itu cukup mahal, harganya 500 ribuan ya. Nah, itu rencananya kami akan beli kerangkanya aja. Nanti coba saya beli di sekitar sini, kerangkanya aja saya beli, nanti dibantu rakit oleh bapak saya juga gitu. Semoga harganya bisa lebih ekonomis, dan ada sisa untuk dibelikan cetak banner itu. Nah, setelah itu ada, kalau bisa ada sisa lagi nih mau dibelikan buku. Nah, kalau misalnya buku udah komplit, banner udah ada, rak udah ada, bisa segera kita launching gitu, Kak Rahma. Berarti sejauh ini perjalanan untuk apa ya, membangun rumah belajar ini benar-benar nggak mudah ya Mbak Nikomang ya, memang perlu banget banyak biaya gitu kan, dan itu nggak sedikit ya teman-teman. Jadi teman-teman yang sekiranya nih mau bantu untuk pembangunan dari rumah belajar Krista Foundation, bisa nih nanti lewat Mbak Komang ya, nanti untuk donasi gitu kan, entah itu bisa berupa buku gitu kan, laptop, bahkan dana gitu kan. Nah, kemudian nih Mbak, selain itu dari rumah belajar sendiri nih Mbak, harapannya untuk teman-teman yang nantinya datang ke rumah belajar ini apa sih? Akan dapat ilmu. Tentunya untuk harapan dari adanya rumah belajar ini, yang pertama, kami sangat berharap anak-anak yang sebelumnya mungkin merasa terpinggirkan ya Mbak Rahma ya, kurangnya fasilitas, karena sekarang itu meskipun semua mungkin semua punya gadget di zaman sekarang, namun dari segi kuota itu mungkin belum semuanya bisa terfasilitasi. Nah, sehingga ada wifi, dan nanti akan kami kontrol sehingga tidak disalahgunakan lah. Harapannya itu tentunya itu memfasilitasi anak-anak yang sebelumnya merasa terpinggirkan. Kemudian kami bisa mengubah mindset mereka. Jadi sebelum mereka ke hal yang negatif sampai terjadinya human trafficking, kami ubah mindsetnya dari awal di rumah belajar ini. Kemudian yang selanjutnya untuk mereka, nanti setelah kita tahu data-data mereka, setelah kita tahu bahwa mereka itu ternyata kekurangan di pendidikan sampai mereka tidak bisa sekolah lah istilahnya karena faktor ekonomi, itu nanti akan kita coba carikan beasiswa. Kalau misalnya nggak ada rumah belajar ini, kita nggak akan tahu si anak ini ternyata kekurangan biaya untuk pendidikan, kita nggak akan tahu. Itulah mengapa kita buat fasilitas senyaman mungkin untuk menjaring anak-anak yang ada di sekitar sini, untuk mengetahui data mereka. Setelah itu baru kita bisa tahu anak-anak yang mana sekiranya perlu, itu kita berikan treatment yang khusus gitu. Jadi ketika kita udah tahu nih anak ini ternyata kurang mampu di pendidikan sehingga terputus di tingkat SMP aja gitu misalnya, nanti kita akan berikan treatment khusus, kita akan coba carikan beasiswa sampai si anak ini benar-benar bisa sekolah. Ketika si anak ini bisa sekolah nantinya, kebetulan Kalista itu juga relasinya udah cukup luas, ada di luar negeri, siapa tahu bisa dapat beasiswa yang di luar negeri itu, relasi kami bisa membantunya, sehingga nanti yang awalnya mereka terpinggirkan dan mungkin dipandang sebelah mata di masyarakat ya, itu bisa kuliah di luar negeri atas kolaborasinya dengan si Kalista. Itu akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kalista Foundation tersendiri. Dan ketika si anak udah kuliah di luar negeri, kemudian si anak udah mampu menjalankan karirnya di sana, itu akan menjadi cerita yang sangat-sangat menginspirasi anak-anak lainnya, sehingga dari orang yang udah kita bina ini berhasil, nanti orang yang berhasil ini juga akan ngebina anak-anak di bawahnya. Jadi sistemnya kayak circle gitu, dari yang udah sukses ngebina lagi, terus nanti yang dibina ini sukses lagi ngebina di bawahnya gitu, akan
tetap berkelanjutan. Jadi itu yang benar-benar menjadi goals kami di balik rumah belajar ini, Kak Rahma. Masya Allah, keren banget ya teman-teman goals dari rumah belajarnya Kalista Foundation. Oke, kita udah banyak banget nih ya cerita-cerita tentang rumah belajar gitu kan teman-teman, entah itu dari proses pembangunannya, goals dari rumah belajar ini sendiri, kemudian program-program dari Kalista Foundation bulan Juli ini juga. Nah, itu udah banyak banget tadi kita cerita-cerita. Nah, mungkin kita bisa nih sebelum kita tutup, mungkin bisa kasih dulu nih Mbak closing statement untuk teman-teman Kalista Foundation nih. Ya, terima kasih Mbak Rahma. Jadi semoga ya video kurang lebih 30 menit ini ada yang menonton ya Mbak Rahma ya. Semoga itu ada yang menonton. Jadi closing statement yang ingin saya sampaikan adalah saya sendiri mewakili mungkin founder dan juga co-founder mengucapkan terima kasih banyak kepada beberapa pihak dan juga tim dari Kalista Foundation sendiri atas usaha dan kerja kerasnya meskipun saat ini kita belum mendapatkan banyak dukungan, tapi dengan semangat dan tekad kita yang sangat semangat itu bisa terbentuk kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa. Nah, harapannya ke depan ketika udah ada kegiatan offline seperti ini, itu ada beberapa pihak yang bisa bekerja sama, berkolaborasi, dan juga mensupport adanya rumah belajar ini. Ke depan pasti akan ada banyak sekali tantangan buat kami Kalista Foundation, baik itu dari segi anak-anaknya, nanti nggak tahu ya kita anak-anak seperti apa yang akan datang ke sini. Terus nanti ada beberapa pihak yang mungkin kurang suka dengan adanya rumah belajar, itu pasti akan ada. Semoga kita semua, terutama tim dari Kalista Foundation itu bisa kuat dengan tantangan-tantangan itu sehingga tidak tergoyahkan dan tujuannya tetap sama kayak tujuan yang di awal. Itu sih harapan dari kita. Semoga siapapun nanti yang menonton video ini bisa dibantu informasikan juga bahwa di Bali sudah ada rumah belajar Kalista Foundation. Siapa tahu ada kenalan di Bali bisa boleh untuk mampir ke rumah belajar ataupun yang di luar Bali mumpung ke Bali boleh banget untuk mampir di rumah belajar Kalista Foundation. Dan yang terakhir untuk siapapun itu yang mau berdonasi, yang mau support, yang mau berpartisipasi kepada kami boleh banget. Baik itu buku bekas mungkin ya, banyak punya buku yang udah nggak kepake mungkin di rumah udah kayak tumpukan apa gitu ya, boleh banget itu dibagi ke Kalista Foundation. Terus misalnya punya laptop bekas yang udah rusak, mungkin elemennya udah rusak sedikit gitu tapi masih bisa dipakai, itu boleh juga, nanti akan coba kami benerin. Terus yang mau support secara dana juga boleh, nanti bisa hubungi saya di 085 737 075 615 atau bisa juga melalui sosial media kami ya, bisa dicek tuh kegiatan kami nanti. Karena zaman sekarang itu orang-orang pikirannya penipuan mungkin ya. Iya, benar-benar. Nggak ada yang tahu, orang-orang mikirnya penipuan. Itu bisa banget teman-teman atau Bapak Ibu sekalian cek di sosial media kami, bisa dicek kegiatan kami di Kalista Foundation ya Bapak dan Ibu, atau di website kami juga boleh di www.kalistafoundation.org. Jadi bisa Bapak dan Ibu lihat kegiatan yang telah kami selenggarakan di Kalista Foundation biar kami nggak dikira penipuan dan lain-lain. Jadi buat yang ingin support, kami sangat open, kami sangat membutuhkan tentunya, boleh banget berpartisipasi dan juga berkolaborasi bersama dengan Kalista Foundation. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan Kak Rahma. Terima kasih. Oke, jadi mungkin itu dulu ya teman-teman bincang-bincang kita pada siang hari ini di Special Room Kalista News episode 2. Terima kasih banyak Mbak Niko Magnartini yang sudah sharing-sharing banyak banget nih tentang perkembangan dari Kalista Foundation sampai dengan sekarang, bahkan tadi udah banyak banget kita berbincang tentang rumah belajarnya Kalista Foundation. Dan terima kasih juga kepada penonton yang sudah menemukan video ini. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi di Kalista News selanjutnya. Oke, terima kasih banyak. Saya ucapkan, saya Nilam izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.